kabarnya hari ini? Baik ya, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan jaga kesehatan karena di zaman COVID ini pasti banyak penyakit yang akan menyerang kita, terutama virus. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin. Baiklah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Telah selesai. Oke. Setelah berdoa, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Firdina Soleha. Terus Rosilawati. Kemudian Dini Agustian. Anissa Nur Saida. Dena. Hadir. Oke, hadir semua ya. Hadir. Oke. Nah, dia tahu hari ini kita akan belajar apa? Sistem pernapasan. Oke. Minggu ini kita akan belajar tentang lebih tepatnya gangguan sistem pernapasan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar kan tentang sistem pernapasan. Minggu ini kita belajar tentang gangguan pada sistem pernapasannya. Nah, sebelum kita masuk ke gangguan pada sistem pernapasannya, ada yang tahu organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pernapasan sebelumnya? Silakan tunjuk tangan kalau ada yang tahu. Ya, Bu. Ya, silakan. Apa saja? Organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan yaitu 1. Hidung, 2. Taring, 3. Trakea, 4. Bronkus, 5. Bronkiolus, 6. Paru-paru, 7. Alveolus. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Rosila. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gangguan-gangguan pada sistem pernapasan. Nah, sebelum kita masuk ke situ lagi, di sini ada tujuan-tujuan pelajaran yang harus kalian capai. Kelihatan nggak? Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu melalui video. Nanti akan ada video yang Ibu tampilkan. Kalian bisa menyebutkan pengaruh rokok terhadap kesehatan dan struktur organ pernapasan dengan benar. Nah, yang kedua, dengan menggunakan lembar kerja peserta didik nanti akan Ibu kasih, kalian dapat mendata macam-macam gangguan dan gejala pada sistem pernapasan. Yang ketiga, dengan LKPD juga kalian dapat menyajikan hasil diskusi tentang gangguan dan gejala pada sistem pernapasan tadi yang sudah kalian kerjakan, nanti kalian akan paparkan. Nah, yang terakhir, melalui penugasan kalian dapat membuat artikel tentang pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada sistem dan struktur pernapasan. Oke, kita akan masuk ke gangguan pada sistem pernapasan. Nah, gangguan pada sistem pernapasan ini ada disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan yang pertama yaitu ada faktor fisik, yaitu adanya kelainan pada organ pernapasan yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kira-kira ada yang bisa memberi contoh nggak dari faktor fisik ini? Apa? Ya, Rosila, silakan. Contoh faktor fisik, anak yang lahir prematur. Benar sekali. Contoh dari faktor fisik ini yaitu anak yang lahir prematur yang disebutkan oleh Rosila tadi. Kenapa anak yang lahir prematur ini termasuk gangguan pernapasan? Karena anak yang lahir prematur ini dia organ
organ-organ pernapasannya tidak atau belum berkembang sepenuhnya karena dia lahir terlalu cepat dari waktu yang telah ditentukan. Jadi anak ini untuk bernapas dia memerlukan alat pernapasan, alat bantu. Nah, faktor kedua yaitu ada faktor lingkungan. Lingkungan kotor seperti dikarenakan asap kendaraan, asap rokok, terus tuh ada pencemaran udara, dapat mengakibatkan atau mengotori udara di sekitar kita. Nah, pertanyaannya, kenapa pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan? Ada yang bisa menjawab? Ya, Firda, silakan. Karena mengandung zat-zat atau partikel-partikel yang membahayakan tubuh. Ya, bagus. Benar sekali. Karena pencemaran udara ini mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita sehingga akan mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan kita. Nah, faktor yang ketiga ada faktor penyakit, yaitu banyak penyakit menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Ada yang bisa memberi contoh penyakit apa saja yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan? Saya, Bu. Ya, Dini, silakan. Contoh faktor penyakit adalah asma, TBC, dan kanker. Iya, bagus sekali. Salah satu faktor penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan tadi yaitu asma, kanker, dan TBC seperti yang dikatakan ini. Ada lagi contoh lain? Saya, Bu. Ya, Dena, coba. Contoh faktor penyakit batuk atau pilek. Ya, benar, itu adalah salah satu penyakit yang umum di lingkungan kita, terutama di lingkungan sekolah kita ataupun lingkungan keluarga kita. Itu salah satu penyakit yang umum terjadi, yaitu batuk dan pilek. Ada yang tahu ini gambar apa? Tahu. Gambar apa coba? Orang Maroko. Iya. Merokok itu baik atau Buruk untuk kesehatan kita. Untuk kesehatan. Ya, merokok itu buruk untuk kesehatan. Nah, kira-kira kenapa merokok itu berbahaya bagi kesehatan kita? Ada yang tahu nggak? Rokok itu dapat mengakibatkan apa? Saya, Bu. Ya, coba, Nisa. Gangguan pada paru-paru. Gangguan pada paru-paru. Coba, yang lain? Firda? Ada lagi nggak kira-kira rokok itu dapat mengakibatkan apa? Coba Firda, silakan. Gangguan pernapasan. Ya, kalau lebih spesifiknya itu kira-kira apa? Asma. Nah, bisa. Merokok dapat mengakibatkan asma. Oke. Kira-kira seperti itu karena merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita tonton video yang ini ya. Nah, silakan tonton video ini dan kalau ada yang perlu dicatat bisa dicatat terkait bahaya merokok. Kenapa rokok itu berbahaya bagi kesehatan kita? Baiklah, mari kita simak. Tapi sebenarnya bagaimana sih? Coba kita mulai dari selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses pembakaran satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dalam proses pembakaran. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan dengan pertama yang diberikan untuk partikel-partikel yang terkandung dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker maupun karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lain. Terdapat sel darah merah dan sel darah merah terdapat maupun pada mereka yang tidak merokok. Oksigen mengganti kerja langsung. Karbon dioksida dapat mengganti lebih mudah dari oksigen dalam kerja menggantikan oksigen. Karena mungkin ya sudahlah, apa masalahnya oksigen tidak karbon dioksida sangat bermasalah. Karbon
menyimak videonya? Ya. Nah, kira-kira dari video itu apa yang bisa kalian ambil? Informasi apa saja yang bisa kalian ambil? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapatnya apa yang bisa didapat dari video yang telah kita putar tadi? Coba Anissa, silakan. Bahaya yang saya dapatkan dalam menonton video bahaya dari merokok adalah merusak kesehatan, menyebabkan perubahan struktur organ seperti paru-paru bocor. Ya, benar sekali Anissa. Tadi merokok dapat mengakibatkan, kata Anissa tadi apa? Perubahan struktur organ. Ya, salah satunya yaitu paru-paru. Kenapa? Paru-paru bocor, ya kan? Nah, ada lagi tidak yang mau mengutarakan pendapatnya terkait bahaya merokok tadi? Saya Firda. ya, coba Firda. Bahaya dari merokok itu bisa menghambat aliran darah yang bisa mengakibatkan stroke bahkan kematian. Ya, bagus sekali, benar. Jadi merokok itu dapat menghambat aliran darah dan juga bahkan kematian. Ya, jadi merokok itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, tadi ada yang ingat nggak zat apa saja dari rokok yang dapat menyebabkan rokok itu berbahaya? Nah, ingat nggak? Coba Firda. Zat nikotin, ada juga zat karbon monoksida. Oke, benar. Jadi dalam rokok itu banyak sekali zat berbahaya, zat kimia. Bahkan jumlahnya itu mencapai ribuan. Jutaan zat kimia yang berbahaya seperti nikotin yang dapat mengakibatkan kecanduan bagi yang mengkonsumsi rokok tersebut. Ada juga tar, ada juga karbon monoksida, dan banyak lagi zat-zat yang berbahaya lainnya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bahas tentang bahaya merokok dan juga penyebab akibat dari merokok tersebut. Selanjutnya kita akan lebih membahas terkait gangguan pada sistem pernapasan. Nah, untuk ini gangguan pada sistem pernapasan ini, Ibu mau membagikan kalian lembar kerja. Jadi kalian isi lembar kerja ini. Dalam lembar kerja ini ada nama gangguan pernapasan atau penyakit dari gangguan pernapasan tersebut. Kemudian kalian tuliskan juga gejala-gejala dari penyakit ini. Nah, tugas ini akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi untuk kelompok pertama ada Rosila dan Firda. Untuk kelompok kedua Anissa, Dini, dan Dena. Oke, sudah membentuk kelompok masing-masing kan? Nah, ini akan Ibu bagikan lembar kerjanya. Oke, untuk waktu mengerjakan ini Ibu kasih waktu sekitar 20 menit. Silakan kalian isi. Gimana, ada kesusahan nggak? Oke, lanjutkan ya. Kelompok ini gimana? Tidak, Bu. Lancar? Lancar. Oke, lanjutkan. Oke, gimana? Udah selesai belum? Sudah. Oke. Nah, untuk selanjutnya setiap kelompok akan memaparkan hasil diskusinya. Jadi perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa kelompok yang mau maju pertama? Silakan. Oke, kelompok Anissa. Dari diskusi kelompok kami ada beberapa gangguan pernapasan. 1. Flu, gejala-gejala awalnya sakit tenggorokan, keluar lendir, demam. 2. Batuk, keluar lendir, tenggorokan gatal.
3. TBC, gejala-gejala kehilangan selera makan. Keempat, influenza. Gejala-gejalanya demam, nyeri otot, pilek, batuk, sakit kepala, dan menggigil. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Anita. Ya, baik. Selanjutnya kelompok Firda dan Rosila. Siapa yang mau perwakilan? Oke, silakan Firda. Hasil dari diskusi kelompok kami tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia, yang pertama ada asma. Gejala-gejala sesak nafas, sakit dada, nafas berbunyi. Yang kedua ada flu, sakit kepala, keluaran dari hidung, demam, dan menggigil. Yang ketiga faringitis, gejala-gejala susah menelan, sakit tenggorokan, demam, dan sakit kepala. Yang keempat TBC, gejala-gejalanya berat badan menurun, kehilangan nafsu makan, berkeringat di malam hari, demam, dan batuk berdarah. Ya, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Nah, dari diskusi yang telah kalian lakukan, kalian sudah mengamati atau kalian berdasarkan pengalaman kalian ya? Hasil diskusi kalian itu kalian buat berdasarkan pengalaman kalian atau kalian pernah baca atau gimana? Pernah baca. Oh, bagus. Jadi sudah dibaca ya bukunya? Iya. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan sedikit terkait gangguan-gangguan pada sistem pernapasan tadi. Yang pertama ada, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Yang pertama ada asma. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok siapa tadi yang ada asma? Kelompok Firda dan Rosila. Ya, salah satunya ada asma. Asma merupakan gangguan saluran pernapasan yang diakibatkan oleh berkontraksinya otot polos pada trakea. Nah, ini bisa dilihat nggak? Ini merupakan trakea orang normal dan ini trakea orang yang asma. Apa perbedaannya bisa dilihat? Besar. Apa perbedaannya? Kalau yang orang normal besar, kalau yang orang tidak normal lihat kecil. Ya, dari gambar ini kita bisa melihat kalau trakea orang normal itu salurannya itu lebih besar, sedangkan pada trakea orang yang menderita asma itu salurannya lebih kecil karena otot-otot polos yang melindungi atau yang mengelilingi saluran ini berkontraksi sehingga otot-otot polos ini mengembang. Jadi saluran trakea ini menyempit yang mengakibatkan sesak nafas. Jadi karena itulah orang asma itu sering sesak nafas. Nah, selanjutnya ada faringitis. Ada yang menulis faringitis tadi nggak? Adalah Nah, coba disebutkan kembali gejalanya apa? gejalanya yaitu susah menelan, sakit tenggorokan, demam, dan sakit kepala. Ya, jadi faringitis itu penyakit yang terjadi di organ pernapasan atau saluran pernapasan di sekitar faring. Nah, di mulut bisa dilihat ini merupakan faring orang yang normal, sedangkan ini faring orang yang menderita faringitis. Pada orang yang normal itu faringnya tidak membengkak dan juga warna dari faringnya ini lebih berwarna merah seperti warna kulit. Sedangkan pada faring orang yang menderita faringitis ini ada bercak-bercak putih atau bintik-bintik putih. Kenapa? Karena faringitis ini disebabkan oleh infeksi yang diakibatkan bakteri Streptococcus. Jadi bakteri ini menginfeksi faring yang menderita, jadi mengakibatkan peradangan sehingga terjadi penyakit yang namanya faringitis. Oke, selanjutnya ada emfisema. Ada yang nulis nggak emfisema? Nggak ada ya? Ada. Coba apa gejalanya? Gejalanya demam, nyeri otot, pilek, batuk, sakit kepala, menggigil. Benar. Jadi kalau emfisema itu merupakan suatu penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan
susunan dan fungsi alveolus yang mengakibatkan inefisiensi peningkatan O2 sehingga pernapasan menjadi sulit. Nah, yang terjadi ini adalah kelainan atau tidak normalnya alveolus yang ada di paru-paru. Ada yang masih ingat fungsi alveolus? Ibu, Ya, coba Rosila. pertukaran CO2 dan O2. Ya, benar. Jadi, alveolus itu merupakan tempat pertukaran gas karbon dioksida dan gas O2 atau oksigen. Jika alveolus ini rusak atau tidak normal strukturnya, jadi mengakibatkan penyakit yang namanya emfisema ini. Bisa dilihat ini struktur alveolus orang yang normal, sedangkan ini struktur alveolus orang yang menderita emfisema. Terlihat bahwa di sini strukturnya itu lebih tidak beraturan, artinya tidak normal, sehingga mengakibatkan penyakit yang namanya emfisema. Oke, selanjutnya ada pneumonia. Ada yang menulis nggak pneumonia? Nggak ada ya? Nah, salah satu penyakit yang ada dalam sistem pernapasan kita yaitu ada pneumonia, yang merupakan penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Jadi, di paru-paru juga dapat terjadi peradangan. Tepatnya juga di alveolus. Jadi di alveolus ini cukup banyak penyakit-penyakit yang dapat terjadi di dalamnya. Salah satunya juga pneumonia. Bisa dilihat nggak apa perbedaannya antara alveolus orang yang normal dan orang yang menderita pneumonia? Ada Kelihatan nggak? Coba apa bedanya? Dari segi apa? dari segi warna. Ya, dari segi warna kita bisa melihat bahwa alveolus orang yang normal dan alveolus orang yang menderita pneumonia itu berbeda. Karena pada pneumonia lebih terlihat kuning karena ada peradangan di dalam alveolusnya. Nah, yang terakhir, masih ada lagi yaitu tuberkulosis atau TBC. Ada yang nulis nggak TBC? Ada Coba kelompok siapa yang mau mengutarakan gejala-gejala dari TBC? Coba Rosila, silakan. Berat badan turun, kehilangan nafsu makan, berkeringat di malam hari, demam dan batuk berdarah. Oke, benar. Jadi ciri khas orang TBC ini lebih ke batuk berdarah. Jadi kalau ada orang yang mengalami batuk berdarah, jadi mungkin kemungkinan besar orang itu menderita TBC. Nah, TBC ini merupakan gangguan organ pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan timbulnya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Nah, lagi-lagi di dinding alveolus. Jadi di alveolus ini sangat rawan terjadi penyakit yang dapat mengganggu proses difusi oksigen. Nah, karena terjadi di alveolus tadi, jadi penyakit ini dapat mengganggu pertukaran oksigen. Jadi tubuh kita itu akan kekurangan oksigen yang bersih. Sedangkan oksigen yang bersih itu sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk peredaran darah, terutama ke otak. Jadi jika terjadi TBC maka akan dapat merusak sistem organ kita. Nah, yang terakhir ada bronkitis. Bronkitis nggak ada yang nulis ya? tidak. Oke, bronkitis ini merupakan penyakit gangguan saluran pernapasan yang disebabkan adanya peradangan pada bronkus. Nah, jadi sebenarnya masih banyak lagi penyakit-penyakit lain yang timbul atau yang ada pada sistem pernapasan kita karena beberapa faktor tadi. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya nggak? Saya ingin bertanya, Oke, Nisa, silakan. Apa coba? penyakit bronkitis disebabkan adanya peradangan pada bronkus. Nah, peradangan ini disebabkan dari apa, Bu? Ya, tadi kan sudah disebutkan bronkitis ini disebabkan adanya peradangan. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Peradangan ini disebabkan oleh apa? Iya, Firda, silakan. Peradangannya disebabkan oleh udara yang kotor yang mengandung debu atau partikel asing lainnya.
Ya, jadi peradangan itu kebanyakan disebabkan oleh udara yang tidak sehat seperti partikel asing tadi yang masuk ke dalam tubuh kita, atau juga bisa berupa kalau di bronkitis lebih ke debu dan partikel asing, sedangkan untuk penyakit lainnya ada juga yang karena virus seperti yang malah terjadi di sekarang. Ada virus COVID-19 yang disebut juga virus corona. Nah, itu merupakan partikel asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada juga bakteri seperti tuberkulosis tadi, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak terkait gangguan pada sistem pernapasan? Nggak ada? Tidak ikut. Oke, cukup. Nah, selanjutnya yang terakhir, ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait kesimpulan dari gangguan pada sistem pernapasan pelajaran kita hari ini. Siapa? Saya Iya, coba Firda. Kesimpulan yang bisa didapat dari pelajaran hari ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan pernapasan itu adalah faktor lingkungan, faktor fisik, dan faktor penyakit. Oke. Adapun salah satu hal yang dapat merusak kesehatan terutama pada saluran pernapasan yaitu merokok yang dapat menyebabkan penyakit organ seperti kanker paru-paru, stroke, bahkan kematian. Oke, bagus. Benar sekali. Tepuk tangan kita kasih untuk Firda. Ada lagi nggak yang mau menambahkan atau mau menyatakan pendapatnya tentang kesimpulan kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Anissa, silakan. Selain yang telah direbutkan sebelumnya, ada beberapa penyakit lagi yang dapat terjadi pada sistem pernapasan kita, yaitu pneumonia, emfisema, faringitis, TBC, asma, dan bronkitis. Iya, benar sekali. Kasih tepuk tangan lagi. Oke, jadi sudah bisa ya menyimpulkan apa saja yang kalian dapat atau yang sudah kalian pelajari hari ini. Untuk memperdalam materi tentang gangguan pada sistem pernapasan ini, Ibu mau tugaskan untuk kalian buatlah artikel tentang pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan dan juga upaya pencegahannya. Bentar, tulis. Nah, tugas ini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Oke, kalau nggak ada lagi, Ibu tutup aja pertemuan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Terus jaga jarak juga karena masih dalam kondisi pandemi. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.